Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai kedudukan anak dalam agama Islam. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa. Dan secara biologis, tidak ada seorang pun anak yang terlahir tanpa memiliki orang tua. Menurut hukum Islam, anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak sampai mereka dewasa. Namun, tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Ada beberapa kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini dalam masyarakat biasa disebut dengan anak haram atau anak zina. Padahal, jika kita melihat dalam hukum Islam, penyebutan anak haram ini tidaklah ada. Karena setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan mereka lahir di dunia ini sebab atas kesalahan dan dosa orang-orang yang telah melanggar ketentuan syariat. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak haram. Karena yang berbuat kesalahan adalah orang tuanya, bukanlah anak itu sendiri. Baik, kita lanjut pembahasannya. Kata kedudukan dalam Islam diistilahkan dengan kata nasab. Nasab ini akan merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yakni hubungan antara anak dengan orang tuanya, terutama orang tua laki-laki atau ayahnya. Nah, penetapan nasab dalam Islam memiliki peran yang sangat penting. Dengan penetapan nasab itulah, seorang anak dapat diketahui hubungan kekeluargaannya dengan pihak ayah. Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sehingga anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya. Hubungan nasab ini akan menentukan beberapa hal seperti tentang hak waris. Seorang anak yang lahir dari hubungan yang sah dan memiliki nasab yang jelas dengan ayahnya, maka tentunya anak tersebut berhak memiliki warisan yang sah dari keluarganya ataupun orang tuanya, yakni dari ayahnya. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari pihak ayahnya. Dan jika anak tersebut nanti akan menikah, dalam konteks ini anak perempuan, maka anak tersebut tidak dapat diwalikan oleh ayahnya langsung dan harus melalui wali hukum gitu. Selain itu, penetapan nasab dalam agama Islam pun memiliki peranan yang sangat penting seperti penetapan status sosial dan lain sebagainya. Al-Quran menyebutkan ada 3 fase umum kehidupan yang akan dilewati oleh setiap manusia. Pada fase pertama, manusia berada dalam keadaan lemah, yakni pada masa bayi dan masa anak-anak. Pada saat ini, kita sebagai manusia tentunya tidak memiliki berbagai kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, dan kita tidak dapat melakukan berbagai kegiatan seperti bekerja atau bahkan menuntut ilmu yang sangat keras seperti kita mahasiswa ataupun para pelajar yang sudah dewasa. Begitu. Pada fase kedua atau pada fase dewasa, barulah manusia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan dan nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat. Selain itu, mereka juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, menuntut ilmu, bahkan untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya. Begitu. Terakhir, pada fase ketiga, yaitu di mana manusia lemah dan beruban. Fase ini menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki usia tua atau lansia. Jika kita lihat pada orang tua kita yang sudah tua atau seperti kakek dan nenek kita, mereka memiliki fisik yang sudah rentan,
Bahkan perilaku mereka pun beberapa kembali seperti menjadi anak-anak kembali. Hal ini menandakan bahwa pada fase ketiga, setiap manusia akan kembali kepada fase semulanya, yakni dalam keadaan lemah tidak berdaya. Nah, tapi tidak semua manusia dapat mencapai ketiga fase yang tadi sudah disebutkan. Sebagian ada yang hanya mencapai pada fase pertama ataupun hanya pada fase kedua. Sebagaimana pada firman Allah surat Ar-Rum ayat 54 yang berarti Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan perubahan. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Oke. Yang selanjutnya adalah kedudukan anak terhadap orang tua dalam Al-Quran. Yang pertama, kedudukan anak sebagai kesenangan hidup atau perhiasan dunia. Dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah menyatakan bahwa anak-anak merupakan salah satu bentuk kesenangan hidup yang diberikan kepada manusia di dunia. Kehadiran anak dalam keluarga adalah bagian dari kenikmatan yang Allah anugerahkan. Secara naluriah, manusia cenderung merasa bahagia dengan kehadiran anak karena mereka menjadi salah satu sumber kebahagiaan di dunia. Yang kedua, kedudukan anak sebagai cobaan atau fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, Allah mengingatkan bahwa anak-anak bersama dengan harta benda adalah ujian yang berat bagi umatnya. Anak-anak dapat menjadi fitnah atau cobaan bagi orang tua, baik dalam bentuk ujian kesabaran maupun godaan yang dapat mengarahkan pada tindakan yang melanggar hukum Allah. Sebagai amanah Allah, anak-anak harus dirawat dan dididik dengan baik agar mereka tumbuh sesuai dengan potensi yang Allah kehendaki. Yang ketiga, kedudukan anak sebagai musuh. Dalam surat At-Tagabun ayat 14, Allah mengingatkan bahwa terkadang anak-anak dan istri bisa menjadi musuh bagi seorang. Hal ini terjadi ketika mereka menghalangi orang tua dalam menjalankan tugas agama atau ketika mereka menyebabkan penyesalan bagi orang tua. Ayat ini turun sebagai jawaban bagi orang-orang yang ingin berhijrah namun dihalangi oleh keluarga mereka, sehingga Allah mengingatkan mereka untuk tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga dan mengampuni mereka. Yang keempat, kedudukan anak sebagai penyenang hati. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah menggambarkan bahwa anak-anak dapat menjadi penyejuk mata dan penenang hati bagi orang tua. Doa ini dipanjatkan oleh hamba-hamba yang soleh agar diberikan pasangan dan keturunan yang dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Anak-anak yang soleh dan bertakwa akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat, serta menjadi bagian dari generasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yang nomor 5 adalah kedudukan anak sebagai penerus perjuangan dakwah. Anak-anak juga memiliki peran penting sebagai penerus perjuangan dakwah. Sebagai generasi penerus, anak perlu dididik dengan baik agar tidak menjadi generasi yang lemah dan tidak berguna. Anak-anak yang dibina dengan baik akan menjadi pribadi yang tangguh, terampil, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan bahwa mereka harus takut kepada Allah dan mendidik anak-anak mereka dengan benar agar dapat menjadi generasi yang kuat dan bertakwa. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Orang tua merupakan individu yang telah menikah secara sah dan menjadi perantara kehadiran anak di dunia. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan anak, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Islam menempatkan berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, di posisi yang sangat tinggi, hanya satu tingkat di bawah ibadah kepada Allah. Perintah untuk berbakti kepada orang tua tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yang dimana Allah berfirman,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut ke kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, kewajiban seorang anak terhadap orang tua, taat kepada orang tua. Yang kedua, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Dan yang keempat, menghormati dan menyayangi keluarga orang tua. Dan yang terakhir ada menaati wasiat-wasiat orang tua. Lanjut ke hak seorang anak terhadap orang tua. Hak seorang anak terhadap orang tua yang pertama, hak atas pendidikan. Anak berhak mendapat pendidikan formal dan penanaman nilai keagamaan sejak dini. Yang kedua, hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang. Seorang anak berhak mendapat cinta, perhatian, dan rasa aman dari orang tuanya. Yang ketiga, hak mendapat nafkah. Seorang anak berhak mendapat makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan yang keempat, hak untuk dipelihara dan dilindungi. Orang tua wajib menjaga anak dari bahaya, kekerasan, dan hal lain yang merusak akhlak. Dan yang terakhir adalah hal untuk mendapat perlakuan yang adil. Orang tua wajib bersikap adil kepada semua anak tanpa pilih kasih. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki peran utama dalam membimbing, mengasuh, serta mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan bagian dari nilai-nilai moral, sosial, dan agama yang harus dipenuhi demi kesejahteraan anak. Hak orang tua terhadap anak yang pertama adalah hak untuk dihormati dan ditaati. Orang tua berhak mendapatkan penghormatan dan ketaatan dari anak-anaknya, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan norma agama dan moral. Seperti dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, yang berarti dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, hak untuk dibantu dan dirawat saat lanjut usia. Dalam kajian hukum Islam, kewajiban anak untuk merawat orang tua disebut sebagai birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Menurut Asriyati 2019, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, hal ini menjadi bagian dari prinsip keadilan sosial dalam Islam. Selanjutnya, ada kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, kewajiban memberi nama yang baik. Memberikan nama yang baik merupakan kewajiban pertama orang tua setelah anak lahir. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya. Dengan demikian, ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, kewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan dasar. Orang tua bertanggung jawab atas kebutuhan dasar anak termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, serta pendidikan yang layak. Selanjutnya, kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pembinaan moral. Orang tua wajib membekali anak dengan pendidikan formal dan non-formal, serta menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini. Menurut hukum Islam, dalam kajian pendidikan Islam, orang tua berperan sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Studi oleh Nasution dalam Jurnal Pendidikan Islam menyebutkan bahwa orang tua adalah tempat pertama anak belajar nilai-nilai etika dan akhlak. Yang keempat, kewajiban melindungi anak dari pengaruh buruk. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak dari lingkungan yang dapat merusak akhlak dan moralnya. Adapun dua kajian tentang kewajiban ini yang berada dalam Al-Quran juga berkaitan dengan psikolog. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam Islam, setiap anak yang dilahirkan adalah membawa fitrah, yaitu potensi untuk menjadi baik sekaligus potensi untuk menjadi jahat. Adanya perhatian dan pemenuhan hak-hak seorang anak akan menjadikan anak tumbuh dengan baik. Sebaliknya, kurangnya perhatian orang tua akan mengakibatkan kurangnya keseimbangan pada jiwa anak. Oleh karena itu, orang tua harus senantiasa memberikan didikan sesuai ajaran agama Islam yang akan membawa anak menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Orang tua memiliki hak untuk dihormati dan dirawat oleh anak mereka.
Sementara orang tua juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan pendidikan, serta menjaga mereka dari berbagai pengaruh buruk. Pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang harmonis dan beradab. Oke, cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.